Hai semua, aku Taza. Di video kali ini aku mau nge-review catokan 2-in-1 dari NVMe. Nah, jadi yang mau aku review kali ini adalah catokan yang harganya affordable banget, dan aku udah lihat si catokan ini sebenarnya di FYP aku beberapa waktu lalu, dan aku lihat lagi dia lagi naik-naik sekarang, dan aku tuh udah pakai dan aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih reviewnya di aku, karena aku ngerasa untuk catokan dengan harga 100 ribuan itu salah satu catokan favorit aku karena memang hasilnya aku ngerasa banget. Nah, aku bakalan kasih lihat ke kalian reviewnya, tapi sebelum itu aku bakalan kasih lihat dulu untuk segi packaging dan juga gimana sih bentuk dari si catokannya yang menurut aku unik banget. Nah, jadi sebelum aku kasih lihat ke kalian gimana sih reviewnya, aku bakalan kasih lihat dulu untuk packaging dari mereka. Jadi setiap pembelian kita dapat boxnya yang kayak gini. Nah, ini dia boxnya. Jadi ada gambar ilustrasi dari si catokannya itu, dan di sini ada tulisannya NVMe, gimana sih bacaannya, pokoknya NVMe gitu. Dan untuk di bagian sini mereka udah cantumin kalau dia itu 2-in-1, jadi bisa dipakai catok lurus dan curly, dan dia ini bisa 1 jam otomatis sendiri gitu. Dan untuk kabelnya itu bisa diputar 360 derajat, dan selain itu mereka juga udah cantumin kalau si catokan ini ada LCD display-nya. Dan untuk di bagian dalamnya gimana sih? Aku bakalan kasih lihat ke kalian. Nah, ini dia untuk bagian dalamnya. Nah, aku bakalan kasih lihat satu persatu ke kalian apa aja sih yang kita dapetin setiap pembeliannya. Nah, selanjutnya aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian apa aja sih yang kita dapat setiap pembeliannya. Jadi yang pertama kita dapat sarung tangan atau slop tangan gitu. Jadi ini tuh bisa dipakai jadi bikin anti panas. Jadi kalau kalian mau catokan kalian bisa pakai ini. Terus kita juga dapat kayak sarung gitu, dan menurut aku untuk sarungnya itu bener-bener bagus banget. Dia bahannya yang tebal, bukan yang murahan gitu menurut aku. Dan terus kita juga dapat ini adalah panduan, buku panduan gitu. Nah, ini buku panduannya. Jadi ini tuh dalam bahasa Inggris dan nanti aku bakalan jelasin juga. Terus si utamanya adalah si catokannya itu sendiri kayak gini. Jadi dia pakai dapat slopnya gitu, dan kalau dibuka caranya tuh kayak gini. Kalau misalkan kalian buka kayak gini nggak akan kebuka, jadi harus kalian pencet dari bagian atas. Nah, dia bakalan kebuka deh. Jadi ini kalau misalkan kalian mau bawa traveling atau kalian mau buru-buru nih, habis catokan kan pasti masih panas. Jadi kalian bisa pakai masukin ke sini dulu. Terus di sini tuh aku bakalan kasih lihat. Jadi ada kunciannya. Jadi kalau kalian buka dulu, baru dia bakalan kebuka si catokannya. Tuh, kayak gitu. Dan menurut aku ini bentuknya unik banget. Dia kayak melingkar gitu, dan ada jeruji-jerujinya. Dan di bagian sini mereka udah cantumin ada LCD display. Nah, nanti kalau misalkan dihidupin atau dicolokin, dia bakalan ada tombol on off-nya atau kelihatan on off-nya gitu. Terus di bagian sini, nah ini tuh untuk pengaturan suhunya. Nanti aku bakalan kasih lihat kalau udah hidup. Terus di sini tuh ada tombol powernya, dan selanjutnya aku bakalan langsung aja panasin dulu. Terus aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana sih cara pakai si catokannya. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana sih cara pakai si catokannya. Nah, jadi untuk catokannya ini aku udah colokin, dan kalian bisa lihat di LCD display-nya dia masih off. Dan aku bakalan pencet dulu untuk powernya. Nah itu udah 180 derajat. Karena di sini rambut aku itu tipenya cukup fine, jadi aku bakalan ambil pakai 200 derajat aja. Nah, tinggal kita ke kanan. Kalau misalkan kalian mau kurangin, kalian ke kiri gitu. Nah, menurut aku sih ini enak banget dipakainya. Karena kita bisa atur sesuai keinginan kita. Nah, kalau udah, ini kalian bisa lihat kan dia masih kedip-kedip. Kalau misalkan dia udah nggak kedip-kedip, berarti dia udah cukup panas dan bisa kita pakai. Dan ini tuh cukup tunggu 30 detik aja, kita bisa pakai gitu. Nah, sambil nunggu, aku bakalan kasih lihat ke kalian untuk buku panduannya kayak gimana sih. Jadi untuk buku panduannya, dia itu kayak gini. Nah, jadi intinya dia itu ada pengaturan gitu, dan di sini mereka cantumin ini kayak tombol-tombolnya apa aja sih yang ada di sana. Terus ini ada cara buat bikin curly-annya. Nah, nanti aku juga bakalan kasih lihat ke kalian gimana sih cara curly-nya. Tapi kayaknya nggak kelihatan ya di kamera. Nah,
Pokoknya kayak gitu, ada cara curlingnya juga. Dan di sini mereka udah jelasin kalau misalkan kalian ini punya jenis rambut kan pasti berbeda-beda. Kayak aku, dia itu jenis rambutnya dia masih sehat karena aku nggak warnain sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian punya rambut yang tipis, terus kalian di bleaching, kalian cukup atur suhunya di 150 sampai 170 derajat Celcius aja. Terus kalau misalkan rambut kalian normal kayak aku atau yang healthy hair kayak gini, kalian bisa pakai dari 170 sampai 210 derajat. Tapi kalau misalkan rambut kalian ini tebel banget, kalian bisa pakai yang 210 sampai 230 derajat. Nah, karena aku yang ini aku bakalan pakai 200. Nah, ini dia udah nggak kedip-kedip kan, terus kita tinggal pakai aja. Nah, di sini aku bakalan contohin dulu untuk catok blow. Nanti setelah aku selesai catok blow, aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana sih cara curly-nya sesuai dengan instruksi yang ada di sini, di kertasnya ini. Nah, aku bakalan ambil dulu. By the way, sebelumnya aku udah pakai ini ya, hair protector, jadi biar si rambut kita nggak rusak. Nah, terus tinggal kita ambil. Ini kira-kira kayak 5 cm gitu. Nah, terus tinggal ambil deh si catokannya. Nah, kalau misalkan kalian mau catok lurus atau catok blow gitu, kalian tinggal kayak gini aja, tuh. Nah, ini 200 derajat menurut aku nggak sepanas catokanku yang biasanya sih, tapi dia tetap mau kayak langsung lurus gitu loh, padahal sekali curly aja, sekali catok aja. Nah, ini aku bakalan ambil. Nah, ini aku udah pakai beberapa kali sih sebenarnya, dan aku udah ngerasain banget gimana hasilnya. Padahal biasanya aku memang catok lurus doang. Kenapa? Karena rambut aku, kalau kalian lihat yang tadi, itu rambut aku memang aslinya agak keriting-keriting gitu, jadi aku jarang banget untuk curly, dan rambut aku juga nggak terlalu panjang. Nah, kalau misalkan kalian mau nyatok, pastiin dulu kalau rambut kalian itu udah bener-bener kayak nggak kusut, supaya rambut kalian nggak rusak gitu loh. Nah, ini kalau dicatok blow, dia itu kayak gini hasilnya. Dan aku bakalan lanjutin dulu di sisi aku lagi satu. Nah, pokoknya sebenarnya banyak banget sih cara-cara nyatok, tapi kalian bisa sesuaiin aja sama keinginan kalian dan kalian biasanya kayak gimana. Karena aku juga nggak terlalu bisa-bisa banget, jadi aku sebisa aku aja kayak gini. Dan menurut aku ini sekali catok aja dia langsung lurus gitu loh. Jadi nggak perlu kita yang, kalau nyatok yang biasanya kan ada orang yang kayak gini tuh loh, yang kayak gitu, dan itu menurut aku malah ngerusak rambut. Jadi kalian bisa catoknya pelan-pelan aja, tapi sekali atau 2 kali catok gitu, biar rambut kita nggak kering. Apalagi kayak aku tuh sering banget nyatok, hampir seminggu bisa 2 kali. Jadi kalau misalkan digituin nanti takutnya rambut kita jadi malah bercabang. Menurut aku sih aku suka banget kalau misalkan catok blow, dia itu gampang banget jadinya. Aku bakalan bagi dulu rambut aku lagi. Nah, aku bakalan selesaiin dulu untuk curly-nya, atau aku catok lurusnya, nanti bakalan aku balik lagi setelah aku selesai. Nah, tadi aku udah selesai catok, jadi untuk yang sebelah sini aku coba catok blow, dan yang di sebelah sini aku catok lurus, jadi aku nggak apa-apain, kayak aku lurusin aja, dan dia jadinya kayak biasa aja gitu, tapi agak ada gelombangnya gitu sedikit, sedangkan dia ini jadinya masuk gitu loh, jadi kayak catok masuk ke dalam. Nah, buat dapetin hasil yang kayak gini, caranya itu kita catok ke dalam. Nah, aku bakalan contohin satu di sini. Nah, kalian bisa ambil, bentar, kayak gini, terus kalian lurus, terus kalian puter ke dalam gitu. Nah, dia bakalan jadinya hasilnya kayak ke dalam gitu loh. Nah, sebenarnya kita juga bisa catok keluar, dan aku bakalan contohin gimana sih cara catok keluar. Jadi, misalkan pakai yang rambut yang ini ya. Bentar, aku ambil dulu rambutnya.
Nah, ini aku bakalan coba catok keluar sesuai dengan buku panduannya. Jadi sama kayak tadi, kita ambil dulu si rambutnya, terus kita putar lagi. Nah, ini kan ada pemegangan tuh, kita putar keluar. Nah, hasilnya kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa di aku rambutnya kayak nggak terlalu kelihatan, cuman dia jadi kayak gelombang gitu. Cuman aku lebih suka sih kalau catok blow kayak tadi. Nah, catok blow yang kayak tadi aku bakalan ulang lagi sekali. Jadi tinggal kalian ambil, terus kalian putar sekali ke bawah kayak gitu. Nah, udah deh, jadi catok blow. Nah, itu dia tadi, dan selanjutnya aku bakal langsung aja kasih tahu ke kalian gimana sih kesimpulan dari si produk ini. Nah, tadi aku udah kasih lihat ke kalian gimana sih cara pakainya dan juga detail dari si produknya, dan aku bakal langsung aja kasih tahu ke kalian gimana sih kesimpulannya si produk ini di aku. Aku sih menurut aku ini worth it banget karena yang pertama, dia ini ada pengaturan suhunya di sini, terus ada LCD display-nya, jadi kita tahu berapa sih panas dari si catokannya. Dan menurut aku dia untuk panasnya 200 derajat itu nggak terlalu panas, tapi dia tetap bisa nge-stay bikin rambut aku tuh kayak lumayan cukup lurus sampai 1-2 harian gitu. Yang penting kita nggak iket-iket yang berlebihan. Dan yang aku suka juga dia ini kayak gini, kalau misalkan kita mau simpen tinggal kita kunci aja ke atas, dia bakalan langsung ke kunci. Dan kalau misalkan kalian mau cepet-cepet, kalian tinggal masukin aja si pelindungnya, yang menurut aku ini worth it banget sih. Jadi kalau misalkan kita pegang sama sekali nggak panas. Dan kalau misalkan kalian mau nyimpen nih, mau bawa keluar atau kayak bawa-bawa traveling, kalian bisa pakai si produknya ini. Jadi kalian tinggal masukin aja ke tempatnya, dan itu kalian bisa serut gitu kayak gini. Dan menurut aku untuk harganya dia ini kalau nggak salah berkisar dari 130 sampai 100 ribuan gitu. Dan menurut aku ini worth it banget karena dia nggak bikin rambut aku jadi kering sama sekali. Kayak rambut aku tuh jadi tetap masih lembut banget. Dan kalau misalkan untuk catok blow, aku suka banget sih sama hasilnya karena dia itu nggak bikin aku ribet-ribet lagi buat catok blow. Dia bisa langsung ngeblow, dan kalau diginiin dia bakalan tetap nge-stay. Dan untuk catok lurusnya, misalkan kalian mau catok biasa juga bisa, dan hasilnya itu kayak bergelombang gitu untuk di bagian bawahnya. Dan menurut aku sih untuk produk ini worth it banget, dan aku harap ini kayak viral banget gitu karena memang hasilnya se-worth it itu. Dan menurut aku untuk kualitasnya 11-12 sama catokan yang aku beli harga 300-400 ribuan, karena memang aku suka karena bentuknya juga cukup besar, jadi gampang buat dipakai nyatok. Nah, itu dia tadi review dari aku untuk si produk ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apa lagi setelah ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini. Dan segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!